Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi sistem BUS sebagai tugas UAS mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Adapun anggota kami yaitu Robi Mahendra dengan NPM G1A020045, Andre Wendianto dengan NPM G1A020069, Raisya Gina Inaya dengan NPM G1A020077. Langsung saja, untuk materi pertama yaitu penjelasan BUS yang akan disampaikan oleh Andri. Baik, terima kasih Robi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari BUS. BUS adalah suatu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Karakteristik kunci suatu BUS adalah bahwa BUS merupakan suatu medium transmisi bersama. Umumnya, suatu BUS terdiri dari berbagai lintasan komunikasi atau saluran. Masing-masing saluran mampu mentransmisikan sinyal yang mewakili biner 1 dan biner 0. Next. BUS terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah BUS data, yang kedua BUS alamat, yang ketiga BUS kontrol. Penjelasannya, BUS data adalah saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Data BUS berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari dan ke perangkat yang terdiri atas beberapa jalur pengantar. BUS alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada BUS data. CPU akan menaruh alamat yang dimaksud pada saluran alamat. Lalu yang ketiga adalah BUS kontrol, yang mana BUS kontrol ini digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat. Penggunaan data dan saluran alamat, karena data dan saluran alamat digunakan secara bersama. Next. Nah, lalu di sini ada pengertian sistem BUS. Sistem BUS adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara BUS. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor yang juga menggunakan sistem BUS. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem BUS. Dapat dilihat pada gambar, BUS alamat meminta alamat memori dari sebuah memori atau alamat input-output dari suatu piranti input-output. Jika input-output dialamati, maka BUS alamat akan memiliki 16 bit alamat dari 000H sampai FFFFH. Alamat ini disebut juga port number. Jika alamat memori dialamati, maka BUS alamat akan berisi alamat memori tersebut. Lebar alamat memori tergantung dari tipe mikroprosesor yang dipakai. BUS data berfungsi mengalirkan dari atau ke mikroprosesor ke atau dari alamat memori tujuan atau alamat input-output tujuan. BUS kontrol berisikan instruksi yang mengatur operasi, apakah itu read atau write. Selanjutnya, hubungan ketiganya yaitu, misalkan jika kita ingin mentransfer data dari mikroprosesor ke memori, pertama, BUS akan mengalamati address tujuan. Lalu, BUS kontrol akan memberi sinyal MWTC sama dengan 0. Barulah, BUS data akan mentransfer data ke alamat tujuan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Gina. Ada 4 tipe kontrol, yaitu MRDC, Memory Read Control yang menyatakan transfer data dari memori ke mikroprosesor. MWTC, Memory Write Control yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke memori. IORC, I/O Read Control yang menyatakan transfer data dari peranti I/O ke mikroprosesor. IOWC, I/O Write Control yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke peranti I/O. Jenis-jenis sistem bus. 1. Dedicated bus. Bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Contohnya paket data saja atau alamat saja. Yang kedua, multiplex bus. Bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol.
Fungsi bus dalam transfer data antar komponen komputer. Yang pertama, data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Yang kedua, melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Yang ketiga, kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.